muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rizkinya kepada kita sekalian, terutama ketika berbuka tadi. Mudah-mudahan buka puasanya kita mendatangkan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, izinkan saya mengulang, menegaskan dan melanjutkan sedikit apa yang saya sampaikan di pertemuan terdahulu, yaitu kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena ada beberapa informasi yang terlewatkan. Sayang kalau tidak saya sampaikan. Ya hanya beberapa saja tapi cukup penting. Terutama pernikahannya dengan Ratu Bilqis. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil pelajaran dari pernikahan agung. Seorang raja yang merangkap sebagai nabi menikahi seorang wanita yang juga seorang ratu agung dengan kerajaannya yang juga agung. Namanya kerajaan Saba. Maka Ratu Bilqis disebut juga dengan nama Ratu Sheba. Cukup lama dia berkuasa, mulai tahun 2000 sebelum Masehi sampai 8 abad sebelum Masehi, atau 1200 tahun Ratu Agung Sheba berkuasa dengan nama Ratu Bilqis. Kisahnya mirip dengan nabi-nabi yang lain, dengan narasi yang berbeda, tapi inti permasalahannya sama. Nabi Yusuf misalnya punya musuh di dalam kamar, namanya Zulaikha. Tapi akhirnya yang tadinya musuh menjadi luluh. Begitu pula Khadijah, Aisyah luluh di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Bilqis. Bagaimana tidak? Kerajaan besar sangat berkuasa di negeri Yaman. Dan jangan kaget Bapak Ibu, ibunya Ratu Bilqis bukan dari golongan manusia, tapi dari bangsa jin, namanya Raihanah. Bapaknya seorang raja yang mulia, raja yang sangat agung, namanya Syarahil. Karena ketika itu tidak ada wanita yang pantas dinikahi, maka Raja Syarahil menikahi bangsa jin, namanya Raihanah. Dan perkawinannya dengan Raihanah ini melahirkan Ratu Bilqis, penguasa kerajaan Saba. Kerajaan Saba Bapak Ibu, kerajaan tua, lama, pusatnya di Yaman. Turun-temurun dari nabi ke nabi, dari sekian waktu yang lama, cukup tenar, cukup viral, dan sangat luar biasa. Kotanya, negerinya higienis, bersih, tidak ada penyakit. Siapapun yang datang ke sana dengan membawa banyak penyakit, sembuh. Jadi kalau saya gambarkan sekarang mungkin seperti negara Swedia. Higienis, bersih, rumah sakit tidak banyak, dan banyak orang tidak sakit. Orang-orang Indonesia ketika ke sana jadi sembuh. Ya. Cuma mungkin budayanya berbeda. Beda dengan budaya orang Indonesia, ketika kumpul mesti ngobrol. Sana tidak, sana diam-diaman. Bahkan kalau kita duduk di kursi panjang sepanjang 4 meter, ada orang Swedia duduk, kemudian kita duduk di sampingnya, padahal jaraknya 4 meter, dia pergi. Maka kemarin ketika Corona melanda, tidak kaget, karena sudah terbiasa membuat jarak 4 meter.
Kalau kita mungkin kaget, tapi itu Swedia. Tentu berbeda dengan kerajaan Sabah yang sekarang namanya Ethiopia. Dulu namanya Etira atau Yaman, ya, dulu Yaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang perlu kita ambil pelajaran, terutama bagi saudara-saudara yang belum menikah, ingin berkeluarga, Nabi Sulaiman memberikan contoh, Nabi Muhammad juga memberikan contoh, Nabi Yusuf juga memberikan contoh. Memang takdir Allah, Allah yang memilihkan, tapi prosesnya perlu perjuangan, tidak semata-mata dunia. Semuanya adalah urusan dakwah. Atas izin Allah, dakwah lancar, Allah berikan hadiah seorang istri. Itulah kenapa peribahasa juga mengatakan, kalau kau tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Hancur mungkin bisa. Sama dengan Yusuf, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Sulaiman. Karena Allah, menjalankan perintah Allah, dakwah karena Allah, semuanya dapat. Kita lihat saja, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari seekor burung, namanya burung hudhud, yang memberikan kabar kalau di negeri sana ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita, maka timbul keyakinan dari Nabi Sulaiman untuk berdakwah. Apalagi mendengar kalau ratunya menyembah matahari. Bukan Islam, tidak orang yang beriman, tapi menyembah matahari. Kalau sekarang di Jepang namanya agama Shinto. Kalau menyembah matahari dan sejenisnya namanya majusi, menyembah api dan sebagainya. Ini yang menarik bagi Nabi Sulaiman untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kembali ke jalan yang benar. Maka surat yang ditulis oleh Sulaiman ditujukan kepada Ratu Balqis, isinya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran buat kita. Setiap beramal baik dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Bismillahirrahmanirrahim. Menyurati saja Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pakai WA, apa salahnya membaca, menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ala kesuwen, kan di format bisa itu biar cepat. Dan selanjutnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dikatakan Sulaiman, ya Balqis, jangan berbuat sombong di hadapanku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Ini yang namanya raja seperti ini, menunjukkan kewibawaannya. Karena memang Sulaiman juga punya kerajaan besar. Tidak tanggung-tanggung Allah berikan kemuliaan, tidak cuma menguasai manusia, tapi juga menguasai burung dan juga menguasai bangsa jin yang setiap pagi dan sore berbaris rapi, bersaf-saf, selalu mengadakan upacara dan briefing. Dan secara manusiawi seorang raja harus kejam untuk menunjukkan kewibawaannya. Betapa tidak, ketika briefing ada burung yang tidak kelihatan. Siapa dia? Burung hudhud. Maka Sulaiman mengancam, kalau tidak datang akan aku sembelih. Walaupun Sulaiman tidak betul-betul menyembelih. Apalagi alasannya tepat. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan seorang pemimpin untuk menunjukkan kewibawaannya. Nah, Sulaiman bisa mentolerir kalau alasannya tepat. Kebetulan burung hudhud pun tepat memberikan alasan. Bahkan menunjukkan seorang pasukan, seorang prajurit yang kreatif. Tidak mati, tidak pasif, bisa memberikan arah, memberikan jalan, menunjukkan lokasi-lokasi dakwah untuk ekspansi kerajaannya dan juga ekspansi syariat Islam ketika itu. Maka dengan surat yang disampaikan Sulaiman kepada Bilqis ini, Bilqis mikir-mikir. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Ratu Bilqis adalah benar-benar ratu yang baik. Memang agamanya bukan Islam, menyembah matahari, bukan orang beriman, tapi sistem pemerintahannya yang dipakai adalah demokrasi, bukan oligarki.
Apa kata Balkis? Aku tidak pernah memutuskan perkara kecuali dengan para pejabat yang hadir dan bermusyawarah. Maka ditawarkan oleh Ratu Balkis, sehingga pejabat-pejabat juga memberikan usul. Ya ratuku, betapa besar kerajaan kita, kita perang saja pasti menang. Kata pejabat-pejabatnya, kata militernya, kata pasukannya. Dia tidak tahu kalau Sulaiman punya kerajaan jin, punya kerajaan semut, kerajaan binatang, kerajaan manusia. Dan di suratnya pun sudah mengancam untuk menunjukkan kewibawaannya. Maka Ratu Bilqis dengan segenap kebijaksanaannya mulai berpikir, banyak belajar dari sejarah-sejarah sebelumnya. Kalau raja berperang biasanya membuat rakyatnya sengsara, bahkan hina dan dina. Ini kan cukup bijaksana bagi seorang ratu ini. Menyelamatkan umatnya, menyelamatkan rakyatnya daripada untuk kepentingan pribadinya. Yang disebut dengan oligarki, jauh dari itu Ratu Balkis. Maka mencoba menggunakan cara lain, yaitu diplomasi. Dan diplomasi inilah Bapak Ibu cara yang terberat yang dihadapi oleh Nabi. Andai saja berperang saja pasti Sulaiman menang, udah dijamin. Tapi Allah tidak menguji Sulaiman dengan bala tentara musuh kemudian berperang. Justru godaan terbesarnya adalah wanita. Sama dengan Nabi Yusuf, godaan terbesarnya bukan kerajaan, bukan pasukan perang, tapi justru seorang wanita yang namanya Zulekha. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Makanya Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, terutama mas-mas yang ingin cari istri, di sini dibutuhkan kekuatan ilahiyah untuk menjadikan wanita yang tadinya musuh menjadi luluh, yang tadinya pesaing menjadi pendamping. Maka di akhir cerita Nabi Yusuf, Zulekha menjadi pendamping, tidak musuh lagi. Khadijah, Aisyah juga menjadi pendamping. Ratu Balkis juga menjadi pendamping yang tadinya pesaing atas izin Allah. Balkis memang mencoba diplomasi. Kita datang ke sana dengan membawa hadiah. Ini juga ujian Bapak Ibu. Kalau Sulaiman menerima hadiah berarti raja, bukan nabi. Tapi kalau menolak hadiah, itulah nabi. Nah, ini jebakan ini. Hati-hati mas-mas yang pada ingin cari istri. Memang itu bukan yang dicari Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Aku sudah punya semuanya yang Allah berikan kepadaku, lebih mulia, lebih berharga, lebih bagus daripada yang kamu berikan kepadaku. Bawa pulanglah saja semua. Ditolak mentah-mentah. Nah, kalau orang nyumbang ditolak mentah-mentah, pasti harga dirinya jatuh. Dalam benak Sulaiman itu namanya suap, gratifikasi. Maka kalau kita sudah kena itu, dakwah berhenti, nggak mungkin jalan. Orang sudah menjatuhkan kita. Mohon maaf, bagaimana kalau terjadi pada diri kita? Kemarin ketika pemilu, yang namanya serangan fajar. Saya mencoba menyisir dari utara. Ada yang dapat sembako, ada yang amplopannya 50.000, semakin ke selatan semakin besar. Ada yang 1.500.000, ada yang 3 juta, bahkan ada yang menerima beberapa amplop. Teman saya sendiri menunjukkan buku rekeningnya, ditunjukkan kepada saya, rekening BPD 400 juta. Dia tim sukses 3 partai, padahal dia sendiri golput. Saya tahu sendiri di DPT tidak ada. Dia tidak nyoblos, tapi tim sukses dari 3 partai mendapatkan 400 juta. Saya katakan tidak berkah. Terbukti, esoknya pergi keluar kota, nabrak orang, mati, habis uangnya. Bisa jadi uang yang kemarin diterima ketika serangan fajar, sekarang sudah habis. Sekarang tinggal menunggu balasannya. Apa balasannya? Harga mulai naik, bensin naik, listrik naik, beras naik, yang itu tidak akan menutupi kekurangan kita lebih besar daripada uang yang diterima ketika serangan fajar. Persoalannya tidak cuma hari ini sampai 5 tahun, mungkin sampai bertahun-tahun. Kalau itu dimakan kita, mengalir di dalam darah. Dimakan istri kita, istri kena. Dimakan anak kita kena.
Persoalannya bukan presidennya Bapak Ibu, tapi berubah prinsipnya karena serangan fajarnya itu. Jadi berubah prinsipnya. Bukan masalah presiden, terserah silakan siapa saja, tapi ketika prinsip berubah hanya karena serangan fajar, itulah masalahnya. Maka Sulaiman dengan tegas menolak hadiah dari Balkis, dan ketika ditolak maka sudah jatuh harga diri seseorang. Inilah wibawa yang harus ditegakkan sebagai seorang pemimpin, minimal sebagai kepala rumah tangga, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yang wibawa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semua dengan kekayaannya Ratu Balkis jatuh di tangan Sulaiman, Ratu Balkis menjadi baik dan membuktikan bahwa Islam tidak menjajah. Ratu Balkis tetap menjadi ratu, tetap kaya dengan pasukannya, hanya kembali ke dalam agama Islam, agama yang benar, bahkan menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Itu inti persoalannya Bapak Ibu. Nah setelah itu seperti biasa sejarah kan diputar balikan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memutarbalikan sejarah. Memang ketika itu setelah Raja Sulaiman yang merangkap Nabi dan Balkis jaya dengan keislamannya, sejarah bergulir kembali. Setelah itu orang menjadi kafir lagi, orang tidak beriman lagi. Terus begitu sampai kerajaan Sabah juga hancur, lebur. Dan sekarang negeri Yaman yang dulu negeri yang kaya raya sekarang menjadi negeri yang paling miskin di Jazirah Arabia, negeri yang paling kering di Jazirah Arabia. Atas izin Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat-umatnya, termasuk umat Rasulullah, termasuk kita yang di Indonesia juga sedang diberikan pelajaran. Bisa tidak mengambil hikmah dari kisah-kisah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, terutama kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu Akbar. قد قامت الصلاة